Halo semuanya, selamat datang kembali di Pemuda Pos. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah peristiwa yang benar-benar bikin merinding dan ngerubah peta politik Timur Tengah secara drastis. Bayangin aja, perairan Teluk Persia yang biasanya dilewati kapal-kapal dagang raksasa dengan tenang, tiba-tiba berubah jadi lautan api. Ya, kita bicara soal gelombang serangan ke-88 yang diluncurkan oleh Iran. Serangan ini bukan sekadar gertakan sambal atau manuver militer biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah operasi presisi tinggi yang secara langsung menargetkan dan menghancurkan sebuah kapal milik Israel yang sedang berlayar di perairan strategis tersebut. Kejadian ini bikin seluruh dunia menahan napas. Kenapa? Karena eskalasi konflik di wilayah ini udah mencapai titik didih yang belum pernah kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas detik-detik mencekam dari serangan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal? Dan tentu saja, dampak gila apa yang bakal dirasakan oleh dunia internasional. Duduk yang manis, karena ceritanya baru aja dimulai. Sebelum kita masuk ke momen ledakan, kita harus paham dulu konteksnya. Kapal Israel yang jadi target ini bukanlah kapal pesiar, atau sekadar kapal nelayan biasa yang nyasar. Menurut berbagai sumber intelijen yang bocor ke publik, kapal ini dicurigai membawa peralatan strategis, atau bahkan menjalankan misi spionase di bawah kedok kapal kargo komersial. Kapal tersebut berlayar dengan bendera negara lain untuk menyamarkan identitas aslinya, sebuah taktik klasik yang sering dipakai di wilayah konflik tinggi. Tapi, intelijen Iran rupanya udah ngawasin pergerakan kapal ini sejak berhari-hari sebelumnya. Mereka tahu rute pastinya, kecepatan jelajahnya, dan titik buta dari radar kapal penjaga yang berpatroli di sekitarnya. Buat kalian yang ngikutin isu ini, pasti tahu kalau Teluk Persia itu ibarat nadi perdagangan minyak dunia. Satu aja percikan api di sana, efek dominonya bisa bikin harga minyak global meroket tajam. Jadi milih lokasi ini untuk sebuah eksekusi militer jelas punya pesan terselubung yang sangat kuat dan sangat mematikan. Di pangkalan militer rahasia Iran yang letaknya tersembunyi di balik pegunungan Cadas, persiapan operasi ini dilakukan dengan keheningan yang mematikan. Gak ada komunikasi radio terbuka, semuanya pakai jalur terenkripsi tingkat tinggi biar nggak disadap sama satelit Amerika atau Israel. Di tengah malam yang pekat, para teknisi militer Iran menyiapkan rudal balistik, anti kapal generasi terbaru mereka. Rudal ini punya kemampuan terbang rendah, nyaris menyentuh permukaan laut, yang bikin dia super susah dideteksi sama sistem pertahanan udara konvensional. Mereka menyebut operasi ini sebagai gelombang serangan ke-88-an. Angka ini bukan kebetulan, melainkan simbol dari akumulasi operasi dan manuver yang udah mereka susun bertahun-tahun. Para komandan di ruang kontrol cuma ngeliatin layar radar dengan wajah tegang tapi penuh keyakinan. Begitu koordinat target dikunci, suasana di ruangan itu berubah jadi sangat dingin. Tombol peluncuran ditekan, dan dalam hitungan detik, pilar api raksasa menerangi langit malam, mendorong rudal mematikan itu melesat membelah udara menuju Teluk Persia. Sementara itu, di perairan Teluk Persia, suasana malam itu kerasa terlalu tenang. Terlalu tenang sampai-sampai bikin para kru di atas kapal kargo Israel itu ngerasa ada yang nggak beres. Angin laut bertiup pelan, ombaknya juga bersahabat. Tapi buat pelaut berpengalaman, ketenangan absolut di zona konflik itu ibarat bom waktu. Para awak kapal yang lagi jaga malam lagi pada ngopi, nyoba ngusir rasa ngantuk sambil ngeliatin layar navigasi yang warna hijaunya berpendar di ruang kemudi. Tiba-tiba keheningan malam itu pecah. Sistem peringatan dini di kapal berbunyi sangat nyaring, suaranya melengking nembus ke seluruh lorong kabin. Lampu darurat warna merah langsung nyala berkedip-kedip, ngasih tanda kalau ada proyektil berkecepatan tinggi yang lagi melesat ke arah mereka. Para kru yang tadinya lagi setengah ngantuk langsung loncat dari kursi mereka. Wajah-wajah pucat pasti mulai terlihat di bawah cahaya lampu merah darurat. Mereka sadar, waktu mereka cuma tinggal hitungan detik sebelum neraka benar-benar turun ke atas kapal mereka. Kepanikan yang terjadi di ruang kendali kapal benar-benar nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kapten kapal berteriak ngasih perintah darurat buat banting setir, berusaha melakukan manuver menghindar sebisa mungkin. Sistem pertahanan otomatis kapal, yang seharusnya bisa nembak jatuh rudal yang datang, berusaha diaktifkan. Tapi ingat teman-teman, rudal yang diluncurkan ini didesain khusus buat terbang sangat rendah, di bawah jangkauan sapuan radar standar. Di layar monitor radar pertahanan, titik merah yang mewakili rudal itu bergerak dengan kecepatan yang nggak masuk akal, nyamperin titik pusat yang mewakili kapal mereka.
Incoming! Brace for impact! Suara teriakan dari intercom itu jadi suara terakhir yang terdengar jelas sebelum semuanya berubah jadi kekacauan. Beberapa kru mencoba lari ke arah sekoci, sementara yang lain cuma bisa berpegangan erat pada apapun yang ada di dekat mereka, berdoa memohon keajaiban. Tapi di medan perang laut modern, keajaiban jarang banget datang tepat waktu. Rudal itu terus melaju dengan kecepatan supersonik tanpa ampun. Duar! Suara ledakan dahsyat memecah kesunyian Teluk Persia. Hantaman rudal itu tepat mengenai bagian tengah lambung kapal, nyiptain bola api raksasa yang warnanya kontras banget sama gelapnya langit malam. Gelombang kejut dari ledakan itu saking kuatnya sampai bikin air laut di sekitarnya terhempas ke udara, ngebentuk tirai air sesaat sebelum akhirnya menguap karena suhu yang luar biasa panas. Besi baja setebal belasan sentimeter robek kayak kertas, dan struktur utama kapal langsung patah secara mengerikan. Jeritan para kru tenggelam oleh suara gemuruh api dan derit logam yang hancur. Puing-puing kapal berterbangan ke segala arah, jatuh ke laut dengan suara desisan keras. Api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian dek, memakan kargo dan bahan bakar yang ada di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kapal kargo raksasa yang tadinya jadi simbol kebanggaan dan operasi rahasia itu, kini cuma tinggal rongsokan besi yang terbakar hebat di tengah lautan yang gelap dan dingin. Nah, lihat kejadian separah ini. Kalian pasti nanya-nanya, kok bisa sih eskalasinya sampai sejauh ini? Jadi gini teman-teman, serangan mematikan ini nggak terjadi secara tiba-tiba dalam ruang hampa. Ini adalah hasil dari perang bayangan yang udah berlangsung bertahun-tahun antara Israel dan Iran. Mulai dari sabotase fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan tingkat tinggi, sampai perang siber yang bikin mati lampu satu negara. Semua itu saling balas-membalas. Kalau kita tarik mundur ke belakang, Israel sering banget dituduh melakukan serangan tersembunyi ke aset-aset Iran, baik di darat maupun di laut. Nah, Iran sepertinya udah ngerasa cukup sabar dan memutuskan buat ngasih pesan yang nggak bisa lagi diabaikan oleh dunia. Dengan menghancurkan kapal ini di wilayah yang punya lalu lintas tinggi, Iran seolah ngomong lantang, kami bisa nyerang kalian kapan aja, di mana aja. Ini adalah pergeseran strategi dari yang tadinya main sembunyi-sembunyi, jadi konfrontasi terbuka yang bikin semua negara adidaya gigit jari dan ketar-ketir. Terus, pertanyaannya sekarang, kemana arah semua ini bermuara? Jujur aja, teman-teman, situasi ini ngerubah total paradigma keamanan maritim di Timur Tengah. Negara-negara yang tadinya ngerasa aman ngirim kargo lewat Teluk Persia, sekarang harus ngeluarin budget ekstra buat nyewa kapal pengawal bersenjata berat atau naikin premi asuransi berkali-kali lipat. Kejadian hancurnya kapal Israel oleh gelombang serangan ke-88 ini ngasih bukti nyata kalau keunggulan teknologi pertahanan udara nggak selamanya bisa ngejamin keselamatan 100% di laut. Taktik perang asimetris pakai rudal terbang rendah udah jadi ancaman nyata yang harus dihadapi angkatan laut modern. Kedepannya, kita pasti bakal ngelihat perlombaan senjata yang makin gila di kawasan ini. Lebih banyak drone, lebih banyak sistem radar canggih, dan sayangnya, lebih banyak potensi kesalahpahaman yang berujung pada ledakan berikutnya. Timur Tengah sekali lagi ngebuktiin kalau perdamaian di sana itu ibarat fata morgana yang susah banget dipegang. Akhir kata, tragedi serangan di Teluk Persia ini ngingetin kita semua bahwa peta kekuatan dunia itu sangat rapuh dan gampang banget terguncang. Kita yang hidup ribuan kilometer dari lokasi kejadian pun secara nggak langsung ikut ngerasain dampaknya. Entah itu dari harga bensin yang naik, atau gejolak ekonomi lainnya. Pemuda Pos bakal terus mantau perkembangan konflik ini, dari menit ke menit dan nyajiin analisis tajam, tanpa sensor buat kalian semua. Gimana menurut kalian? Apakah Israel bakal ngelakuin serangan balasan berskala besar dalam waktu dekat, atau justru diplomasi rahasia bakal berhasil ngeredam amarah mereka? Coba tulis opini dan prediksi liar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like kalau kalian suka sama pembahasan mendalam kita hari ini. Share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang melek soal isu global. Sampai jumpa di update berikutnya, tetap waspada dan salam Pemuda Pos.